Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih di tengah-tengah kelelahan kami bekerja sepanjang hari. Kami masih dikasih kesempatan untuk ada di rumah Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Dan kami bisa belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi ukuran di dalam iman, moral, dan kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami. Ajar kami makin belajar firman Tuhan, makin haus akan firman-Mu. Kami diberikan hati seorang murid, pikiran seorang murid, motivasi seorang murid untuk rendah hati mau belajar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan serial pembinaan kita mengenal Allah lebih dalam, ya, dan juga sesuai tema besar kita tahun ini, kita lebih mengenal Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus juga dikenal oleh orang lain. Saya harap sesudah pelajaran ini saudara lebih mengenal Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Tema kita malam hari ini adalah mengenal dinamika karya Allah. Dinamika karya Allah. Ada dua hal yang kita mau awali sebelum kita masuk ke firman Tuhan. A, menurut saudara bagaimana manusia yang terbatas dalam pikiran, perasaan, kemauan, pengalaman, dan hikmatnya bisa mengenal Allah yang tidak terbatas? Ada yang mau kasih sedikit respon? Kita kan terbatas. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tidak terbatas? Kita ciptaan, bagaimana kita bisa mengenal Sang Pencipta? Kita tidak sempurna, bagaimana kita bisa mengenal yang sempurna? Kira-kira mungkin apa tidak mungkin? Jawabannya iya dan tidak. Tidak mungkin karena kita yang diciptakan begitu kecil seperti debu mau mengenal Sang Pencipta yang begitu besar. Kita yang terbatas mau mengenal yang tidak terbatas, pasti secara logika tidak mungkin. Jawabannya juga mungkin. Kenapa mungkin? Mungkin kalau Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Jadi gak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk mengenal Allah yang sempurna, dia harus memperkenalkan dirinya kepada kita. Nangkep gak, saudara? Itu yang disebut teologi dari atas. Bukan kita yang dari bawah mengenal Allah, tapi dia yang dari atas menurunkan dirinya untuk memperkenalkan dirinya. Nangkep? Itu lebih logis, itu benarnya begitu. Ya. Nah, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya buat kita? Ada dua hal, ini yang disebut wahyu. Ya, penyataan, wahyu. Bagaimana Allah mewahyukan dirinya kepada kita supaya kita kenal? Ada dua macam, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah penyataan Allah secara umum, supaya manusia tahu ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Misalnya melalui ciptaan, kita tahu ada pencipta yang maha besar. Ya. Melalui ciptaan yang bertujuan baik, kita tahu ada Allah yang baik. Melalui hati nurani kita tahu ada suara Allah di dalam kita berbicara. Ada yang lebih besar dari kita. Melalui nilai moral, nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai cinta kasih. Ya, kita tahu ada Sang Pencipta yang maha besar, yang maha kasih, maha adil, dan maha benar juga. Ya. Melalui apa lagi? Gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Ya. Yang sudah pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kita bisa mengenal, oh ada Allah yang maha besar, yang menciptakan kita memiliki sifat-sifat dasar Allah. Misalnya nilai agama, kita bisa komunikasi dengan Allah. Ya. Walaupun kita tidak tahu dia siapa, karena wahyu umum tidak memberitahukan Allah itu siapa, wahyu umum. Jadi di mana-mana saja di bumi ini, walaupun dia di pedalaman primitif, ada rasa itu, ada rasa pengen menyembah sesuatu yang lebih besar. Makanya kadang-kadang pohon disembah, gunung disembah, laut disembah, ya kan?
ada nilai agama. Tapi nggak tahu yang benar yang mana. Nah, untuk mengenal Allah yang benar, kita butuh wahyu khusus. Nah, apa itu wahyu khusus? Ada dua hal. Yang pertama adalah Yesus Kristus sendiri. Dia turun dari sorga memperkenalkan Bapa kepada kita. Memperkenalkan Allah kepada kita. Itu wahyu khusus. Ada satu lagi wahyu khusus, yaitu apa? Alkitab. Melalui Alkitab ini, kita mengenal Allah secara spesifik. Siapa dia? Jadi bukan hanya dia ada, tapi kita tahu siapa Allah yang sejati itu. Jadi kita butuh dua wahyu. Wahyu umum untuk mengenal eksistensi Allah, wahyu khusus untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya dan yang sejati. Cukup jelas gak? Ini perlu sebelum kita masuk kepada dinamika karya Allah. Yang B saya ingin sudah perhatikan adalah secara fakta Allah yang tidak terbatas oleh apapun itu tidak dapat digambarkan dalam sifat-sifatnya yang bisa dinyatakan dalam bahasa manusia. Maksudnya begini, bahasa manusia terbatas. Kalau hari ini saudara bisa menyebutkan katakanlah 10 sifat Allah, 20 sifat Allah. Ingat, Allah tidak hanya segitu, mengerti? Itu hanya sebagian kecil, sebagian terlalu sempurna. Saking sempurnanya, gak mungkin dengan bahasa manusia kita bisa menggambarkan Allah secara utuh. Hanya sebagian kecil saja. Karena dia terlalu akbar, terlalu besar. Nangkap sampai kalimat ini? Saya ingin saudara memakai pikiran yang lebih jernih untuk mengenal. Namun, Allah rela membatasi dirinya untuk dikenal melalui sifat-sifatnya yang dinyatakan dalam Alkitab. Nah, jadi Allah membuka dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Sejauh apa? Sejauh yang Alkitab bilang. Kita boleh kenal Allah sejauh yang Alkitab bilang. Di luar ini terlalu besar untuk kita terima dengan otak kita yang terbatas. Hanya boleh mengenal Allah sejauh yang Alkitab bilang, karena itu batasan kita sebagai manusia dalam bahasa manusia. Nangkep? Jadi kalau yang nggak dikatakan Alkitab, saudara jangan ngarang-ngarang, jangan nebak-nebak, jangan bikin-bikin. Ya. Kalau yang Alkitab nggak ngomong, diam, kita ikut berdiam diri, itu maksudnya. Ya. Jadi Allah ingin kita mengenal Dia sejauh yang dicatat oleh Alkitab. Nanti di sorga saudara kenal lebih banyak lagi. Setuju? Amin? Ya. Tapi di sorga pun kita nggak mungkin kenal Allah secara sempurna, karena levelnya beda. Dia maha sempurna, kita hanya sempurnanya dalam kualitas sorga. Tapi kita nggak bisa satu kualitas dengan Allah yang maha sempurna. Ya, oke, sampai di situ. Nah, di sini saya mau berikan beberapa sifat Allah. Jadi kita boleh mengenal sifat-sifat Allah dan pribadi Allah lewat sifat-sifatnya ini. Sejauh yang diceritakan Alkitab, misalnya Allah itu maha kekal, artinya tidak berawal, tidak berakhir. Ayat-ayatnya ada di situ dicatat, nanti saudara baca sendiri di rumah. Ya, maha kekal, Kejadian 21:33. Maha kuasa, Kejadian 17 ayat 1. Maha hadir, Mazmur 139 ayat 7-12. Maha tahu, Mazmur 139 13-16. Maha bijak, Mazmur 147 ayat 4-5. Roma 11 33-34. Maha kudus, 1 Petrus 1 15-16. Maha kasih, Yohanes 3:16. Maha adil, Roma 2 ayat 11, Roma 6 ayat 23. Maha setia, Ulangan 7 ayat 9-10. Maha baik dan tidak berubah, Yakobus 1 ayat 17, Ibrani 13 ayat 8. Dan sifat-sifat lainnya. Nah, kita kalau ada waktu, next time kita akan belajar satu persatu sifat Allah itu, karakter Allah itu. Tapi malam ini saya khusus ingin bicara soal Allah yang tidak berubah itu. Ya, yang tidak berubah, yang terakhir itu, maha baik dan tidak berubah. Itu yang kita mau pelajari, dan dinamika dari sifat Allah itu akan muncul dalam konsep ini.
Mari kita baca yang C, firman Tuhan hari ini, 2 ayat menjadi dasar pemikiran kita. Yakobus 1 ayat 17 dan Roma 8 28. Mari kita baca bersama-sama ya, huruf C di kertas saudara. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 17 18. Lalu Roma 8 28. 1 2 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 28. Nah, perhatikan istilah di situ, sifat Allah yang tidak berubah. Ya, padanya tidak ada perubahan. Tidak berubah itu tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang statis, yang diam. Jadi Allah bukan diam, tidak berubah seperti patung. Statis, bukan itu maksudnya. Ya, tidak berubah di sini bukan statis, bukan patung, bukan program atau blueprint yang cetak biru, yang sudah ditetapkan dan tidak berubah, kaku, bukan itu. Pengertian tidak berubah di situ. Sebab Allah yang sejati adalah Allah yang maha hidup. Dia bisa bergerak. Dia bisa berubah, tanda kutip. Walaupun dikatakan tidak berubah, tapi bukan statis. Ya, Dia maha kekal. Sebab itu haruslah dimengerti sebagai Allah yang dinamis. Dinamis. Dan setia dalam segala karakternya. Itu yang maksudnya tidak berubah. Dia tidak berubah dalam sifat-sifatnya. Dia setia selamanya walaupun manusia tidak setia. Tapi dia bukan patung, dia bukan statis, dia bukan program cetak biru seperti mesin, bukan ya. Artinya dia setia dalam karakternya dan karyanya yang maha baik. Tadi kita baca. Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Maha kasih, maha bijak, maha adil, dan sifat-sifat lainnya. Sampai sini saudara tangkap gak? Yang disebut tidak berubah itu. Tidak berubah tapi bukan mati. Tidak berubah tapi bukan patung. Tidak berubah tapi bukan statis. Melainkan dinamis. Ini yang mau kita pelajari, bahwa Allah kita bekerja, berkarya secara dinamis. Karena Dia maha hidup. Nah, hari ini saya mau bagikan 7 jenis dinamika karya Allah menurut catatan Alkitab. Ya, ada 7 dinamika karya Allah yang maha hidup dan maha benar. Itu ada 7 hal, yaitu 1, rencana Allah. Jadi karena Dia hidup, Dia merencanakan. Karena Allah itu hidup dinamis, Dia punya planning, rencana Allah. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rencana Allah itu selalu baik, sebab Dia maha baik. Selalu benar, sebab Dia maha benar. Dan pasti terlaksana. Jadi kalau saudara lihat di bumi ini ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang tidak benar, itu pasti bukan dari Allah, bukan rencana Dia. Sebab Dia maha baik, maha benar. Itu pasti datang daripada Tuhan. Nah, perhatikan, rencana Allah ini berkaitan dengan apa? Pikiran dan hikmat Allah yang maha bijak. Pikiran dan hikmat Allah yang maha bijak di dalam dimensi kekekalan. Rencananya sudah ada dalam dimensi kekekalan sebelum ada ciptaan lainnya. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, saya pun membayangkannya misteri. Ini yang saya sebut misteri.
Sebab dimensi kekekalan, belum ada waktu, belum ada ruang, belum ada malaikat yang diciptakan, belum ada manusia, belum ada alam semesta. Dimensi kekekalan. Allah sudah punya pikiran, hikmat yang bijaksana dan merencanakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, ini yang disebut the plan of God. Rencana Allah. Always good, always true, dan is a mystery, sebuah misteri. Karena apa? Dia terlalu maha besar. Jangankan Allah, rencana seorang ayah atau ibu aja anak nggak tahu semua, betul nggak? Nggak tahu semua. Ada misterinya. Saya nggak tahu papa punya planning ini, saya nggak tahu mama punya planning ini, ya kan? Anak loh, apalagi kita, debu dan Allah. Jadi jangan coba-coba mengatakan, aku sudah mengenal rencana Allah secara penuh. Oh, belum gitu. Nggak secuil. Sebab itu dimensi kekekalan. Kita di dalam dimensi ruang dan waktu. Cukup jelas, ini pertama. Karya Allah yaitu planning. Kedua, penentuan Allah. Penentuan Allah. Jadi ini yang ditentukan. Oke, Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, ini penentuan. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, penentuan Allah ini berkaitan dengan apa? Kedaulatan Allah dan kuasa Allah yang maha besar dan maha ajaib, yang melampaui pikiran dan hikmat manusia. Ini juga Pak, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menentukan. Ya. Dan ini luar biasa. Banyak hal yang di luar pikiran kita, tapi melalui Alkitab kita tahu Dia sudah tentukan kita sebelum dunia diciptakan, bahwa nanti kita akan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi doktrin predestinasi ada di sini, sudah ditentukan sebelumnya. Sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan, Tuhan sudah menentukan nanti manusia akan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi contohnya apa yang ditentukan? Misalnya hukum alam. Kalau pen ini dilempar, dia jatuh di hukum alam, ditentukan ini. Hukum alam. Ya, sudah banyak makan cabai, sakit perut, hukum biologis. Ya, pria dan wanita berhubungan seksual bisa hamil. Gak hanya dalam perkawinan, di luar perkawinan pun begitu. Suamimu cari pelacur, bisa hamil. Itu ditentukan, sperma ketemu telur jadi bayi. Ini penentuan hukum biologis terjadi. Gambar dan rupa Allah pada manusia sudah ditentukan. Pada manusia ada rasio, pada manusia ada perasaan, pada manusia ada kebebasan memilih, pada manusia ada nilai moral, ada nilai agama, ada nilai, ya seperti kita pelajari, citra Allah sudah ditentukan. Ya. Penentuan ini harus terlaksana kecuali ada intervensi dari Allah. Itu yang disebut mujizat. Ya, gak mungkin air itu dimasukkan ke gentong jadi anggur kecuali Yesus intervensi. Itu intervensi. Yesus melanggar hukum alam. Dia boleh gak melanggar hukum alam? Boleh, dia yang ciptakan. Itu mujizat. Supranatural. Ya kan? Yesus berjalan di atas air, melanggar hukum alam. Tapi dia intervensi. Sebab apa? Kita percaya Allah boleh intervensi. Sebab dia pencipta. Dia maha baik, maha benar. Intervensinya Allah selalu baik, selalu benar. Gak apa-apa. Ya. Oke. Saya tanya, usia manusia ditentukan ya? Usia manusia, umur manusia ditentukan nggak? Ya ditentukan, hidup kok. Tapi kita boleh negosiasi nggak? Boleh, Hizkia minta tambah usia dikasih 15 tahun. Dinamis. Walaupun sudah ditentukan masih bisa negosiasi. Sebab apa?
Dia itu hidup, kita boleh berdoa meminta kepada dia. Caranya manusia mati ditentukan nggak? Nggak ditentukan. Jadi saudara jangan sembarang bilang semua sudah ditentukan. Ini kereta api tabrakan, oh Allah sudah tentukan. Kamu jahat, kamu menuduh Allah tidak benar. Ya kan? Kebakaran di LA, Allah yang tentukan. No, kejahatan manusia. Sebab sesuatu yang jahat bukan dari dia. Saudara harus mengerti ini dinamika. Ya, jangan karena semua ditentukan Allah, saudara pikir semua kejahatan pun ditentukan manusia. No, ditentukan Allah. No, kejahatan manusia harus diperhitungkan. Oke, jadi Allah menentukan usia umur manusia, tapi tidak menentukan cara manusia mati. Hati-hati, jangan sembarang semua mengatakan sudah ditentukan. Allah bukan blueprint, sekali lagi. Allah bukan cetak biru yang sudah menentukan ABCD. Walaupun Tuhan tahu rambutmu jumlahnya berapa. Tuhan tahu rambutmu jatuh berapa, dia tahu. Tuhan tahu bahwa seseorang anak itu lahir nanti sehat apa cacat. Tuhan tahu, tapi ada hukum biologis. Ketika seorang anak lahir cacat, anak lahir dari pelacur, jangan bilang ditentukan Tuhan, kesalahan manusia. Ya, jadi hati-hati saudara. Ya, dalam menyebut semua adalah penentuan Tuhan. Semua ini tergantung hikmat Allah dan daulat Allah yang maha bijaksana, maha baik dan maha benar. Cukup jelas kan saudara? Ini soal penentuan. Ya. Nah sekarang kita maju satu step lagi. Apalagi karya Allah yang lain. Yang ketiga, kehendak Allah. 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kehendak Allah. Salah satu contoh ya, tentu masih banyak lain. Saya semua bacakan satu-satu ayat supaya saudara nanti lihat konteksnya. Dan ada banyak juga ayat lain mengenai kehendak Allah. Tapi ini salah satu kehendak Allah. Ya, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini karena konteksnya orang tanya, kapan Yesus datang? Katanya mau datang, kapan penghakiman terakhir? Petrus bilang belum, Tuhan sabar. Sebab Allah punya kehendak, kemauan, keinginan supaya jangan ada yang binasa. Nah kehendak Allah, perhatikan, ini penjelasannya. Kehendak Allah berkaitan dengan keinginan hati atau kemauan Allah. Dan secara fakta, kehendak Allah tidak harus terlaksana. Nah ini kalau semua orang bisa terima. Saya tanya, kehendak Allah bisa gagal gak? Kalau gitu kehendak Allah bisa gagal gak? Manusia takut kan, masa kehendak Allah gagal? Kehendak Allah bisa gagal gak? Keinginan Allah supaya semua selamat, ternyata semua selamat gak? Enggak tuh. Saya tanya, kehendak Allah supaya Adam dan Hawa tunduk apa melawan Tuhan? Tunduk kan? Memilih mentaati Tuhan, tapi mereka tidak memilih. Jadi kehendak Allah di sini apa? Gagal. Ini dinamikanya saudara. Kehendak Allah bisa tidak terlaksana. Jadi bisa terlaksana, bisa tidak terlaksana. Ini keinginan hatinya dia. Jadi gak semua keinginan hati Tuhan bisa terlaksana. Sebab apa? Sebab tadi manusia punya gambar dan rupa Allah, kebebasan memilih. Ketika manusia memilih untuk melawan Tuhan, maka hati Tuhan sedih. Keinginan hatinya tidak tercapai. Dia sedih. Dalam Alkitab gak bisa menggambarkan bahasa manusia. Kadang-kadang dalam perjanjian lama masih menggambarkan Allah menyesal menciptakan Adam dan Hawa. Kok menyesal sih? Sebenarnya sedih. Sedih gemes gitu, gak tahu bahasa manusia terbatas lah. Ya kan? Tapi Allah pengen, dia ingin Adam dan Hawa itu tidak melawan, tapi mereka melawan faktanya. Jadi hati Allah, keinginan hati Allah tidak tercapai. Contohnya kejatuhan Adam dan Hawa. Israel yang melawan Allah. Allah pengen gak Israel taat? Pengen, tapi bolak-balik melawan. Tegar tengkuk, sampai hari ini aja 97% Israel masih melawan. Tuhan gak mau percaya Yesus itu adalah juru selamat dan Mesias. Ya. Kejahatan manusia. Allah ingin gak manusia berbuat jahat? No,
Jadi kalau manusia berbuat jahat itu bukan kehendak Allah. Hati-hati, itu kehendaknya manusia. Penderitaan manusia, sakit penyakit, kecelakaan, ya, bencana alam, bukan kehendaknya Allah, bukan. Bahkan kematian manusia, saya tanya, kematian manusia kehendak Allah bukan? Gak ada. Seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, gak ada satu kali pun yang mengatakan Allah menghendaki manusia mati. Gak ada. Di sini tadi bilang Allah menghendaki manusia selamat supaya bertobat. Saya tulis di situ, kecuali kematian Yesus Kristus. Satu-satunya kematian yang merupakan kehendak Allah adalah kematian Kristus. Ini di Getsemani. Ketika Yesus berdoa, Bapa, janganlah kehendakku. Kehendakku kalau boleh cawan ini berlalu, Bapa, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa supaya Yesus mati. Dengan matinya Yesus, manusia jadi hidup. Jadi kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita hidup, supaya kita bertobat, supaya semua diselamatkan, jangan binasa. Itu hatinya Tuhan. Tapi gak terjadi. Ya, jadi saudara jangan salah mengerti predestinasi. Oh, Allah sudah tentukan sekian mati dibinasakan, sekian hidup Allah sudah tentukan. Tidak, Allah hatinya gak sejahat itu. Dia menghendaki semuanya bertobat dan diselamatkan. Cukup jelas. Jadi hati-hati dengan berkata kehendak Allah. Sudahlah, ini sudah kehendak Allah. Jangan menghibur orang dengan kata itu sebelum saudara mengerti baik-baik. Bisa-bisa saudara memfitnah Tuhan. Ya. Oke? Lanjut. Ini dinamika yang lain karya Allah. 4. Diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Saya harap setelah ini saudara mengerti karya Allah, jangan sembarangan menyebut, jadi sudah tahu. Ya. Yang mana ini yang benar? Ayub 1 ayat 12. 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah saudara tahu konteksnya, pulang baca. Iblis minta sama Tuhan ya, untuk mencobai si Ayub. Ayub difitnah sama dia. Ayub itu taat sama kamu Tuhan karena kamu berkati dia. Ya, teologi kemakmuran. Yuk kasih dia berkat, kasih dia sehat, kasih dia hebat, makanya dia tunduk. Coba kalau gak diberkati, dia benar-benar taat gak? Dia benar-benar beriman gak? Ini kita gak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan iblis. Akhirnya Tuhan bilang, oke. Dia ada di tanganmu, cobain dia. Tapi jangan kamu menyentuh dia dan mengambil dia. Nah, kita tahu selanjutnya kan, hartanya habis, anaknya mati semuanya, istrinya kemudian juga menyuruh dia mati aja lah kamu, ngapain lu taat sama Tuhan? Istrinya juga jatuh. Tapi Ayub kita tahu dia kuat, dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan kerelaan hatinya, bukan karena benda, bukan karena berkat. Dia tetap beribadah, dia tetap memuji dan memuliakan Allah. Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, tapi dia tetap memuliakan Bapa di surga. Nah, perhatikan penjelasannya. Istilah diizinkan Allah tidak sama dengan bahasa manusia yang terbatas. Tidak berarti Allah harus meminta izin atau memberi izin atau persetujuan. Jadi izin di situ jangan menganggap Allah itu di bawahnya iblis, mengizinkan iblis. Atau Allah didikte sama iblis, bukan. Atau Allah menyetujui dengan kejahatan, fitnahan si iblis, bukan. Bukan memberi izin atau persetujuan kepada iblis untuk berbuat jahat, atau mengizinkan manusia untuk berbuat jahat. Jadi waktu saudara mengatakan ini diizinkan Allah, hati-hati, bukan Allah memberi izin kamu berbuat jahat atau berbuat dosa. Tapi, perhatikan kalimat ini. Tapi di dalam batasan kebijakan Allah dan kedaulatan Allah untuk menyatakan kuasanya dan keadilannya terhadap iblis dan semua manusia yang berbuat jahat. Jadi Allah sabar. Waktunya iblis belum tiba.
Allah sabar. Kamu berbuat jahat seolah-olah Tuhan itu tutup mata, seolah-olah Tuhan memberi izin tanda kutip, tapi Allah sedang sabar dalam kebijakan Dia. Nanti keadilannya akan dilaksanakan. Ya. Kita lihat misalnya tindak kriminal hari ini. Di mana-mana ada tindak kriminal. Itu bukan rencana Allah, bukan kehendak Allah, bukan penentuan Allah, bukan. Tapi kenapa Allah seolah-olah membiarkan sehingga manusia ada bilang, katanya Allah baik, kok terjadi hal-hal yang buruk di bumi? Katanya Allah Maha Kuasa, kok yang jahat-jahat ini gak diadili? Waktunya belum tiba. Ya, tunggu keadilan Tuhan. Seolah-olah Tuhan masih memberi izin, tanda kutip, ya, terorisme. Ya, ini semua diizinkan. Penganiayaan orang Kristen, ada yang dipancung kepalanya. Misioneri yang dibunuh, ya, kejam. Semua rasul mati syahid, diizinkan Allah. Tapi ingat, bukan Allah memberi izin atau menyetujui, tapi Allah sabar menunggu sampai keadilannya nanti dilaksanakan. Cobaan iblis yang merajalela, sementara ini iblis seolah-olah masih merajalela di bumi, ya kan? Orang jahat makin jahat, orang baik kelihatan makin ditekan, orang beriman malah tambah menderita. Saudara, jangan sedih. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan mundur, tapi seperti Ayub tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Ya. Sebab waktunya belum tiba, keadilannya nanti kelak akan dilaksanakan. Itu diizinkan Allah. Cukup jelas? Nomor 5, diperingatkan Allah. Kejadian 2, 16-17, Ulangan 11, 26-28. Mari kita baca. Diperingatkan Allah. Kejadian 2, 16-17, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2, 16-17. Itu peringatan. Ulangan 11, 26-28. 1, 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Peringatan. Ya, kalau kamu menyimpang dari firman-Ku, kalau kamu pergi kepada berhala-berhala, kamu akan menerima kutuk. Kalau kamu setia mendengarkan dan melakukan perintahku, kamu akan diberkati. Ini peringatan. Ya. Mari kita baca penjelasannya. Peringatan dari Allah ini berkaitan dengan perintah Tuhan, firman Tuhan. Agar manusia dengan kebebasan memilih yang diciptakan Allah, gambar dan rupa Allah itu, diminta untuk mentaati Allah. Karena Allah ingin mendidik manusia untuk mengasihi Allah secara sukarela, bukan dengan paksaan. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan... saya tanya saudara mengasihi Tuhan Yesus gak? Amin? Kurang kencang. Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Amin? Buktinya apa? Jawabannya Yohanes 14:15. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi Tuhan ingin kita mengikuti perintahnya itu dengan apa? Dengan sukarela. Ya, bukan paksaan. Dengan gambar rupa Allah, kebebasan memilih itu kita memilih untuk mengasihi Allah. Sebab kita dimampukan untuk bisa memilih mengasihi Allah dengan sukarela. Ini peringatan. Kalau kamu tidak pakai kehendak bebasmu dengan benar, menyimpang seperti Adam dan Hawa, kamu akan menerima hukuman dan kutuk. Ya, ini penting. Sebagai contoh kita bisa melihat peristiwa sejarah Israel yang bolak-balik mentaati, diberkati, kemudian diberkati lupa, melawan lagi, ya, menerima hukuman, menerima kutukan, kemudian bolak-balik terus. Ini peringatan. Ya, peringatan dari Tuhan. Nomor 6, dibiarkan Allah.
Yeremia 50 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca. 1, 2, 3. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Nah, setelah diperingatkan berulang-ulang, maka selanjutnya apa? Dibiarkan. Karya Allah yang dinamis. Ini seperti seorang ayah sudah ingatkan anaknya, terus gak dengar, udah dibiarin. Jadi kalau saudara udah dibiarkan, udah gak digubris, ya, ingat, itu artinya kamu sudah membandel berulang-ulang, tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan. Itu terjadi pada Israel bolak-balik. Ya. Mereka yang tidak bertobat akan menerima konsekuensinya sesuai dengan keadilan Tuhan dan waktunya Tuhan. Jadi ada waktunya. Begitu tiba waktunya masih tidak berbalik, maka pembiaran itu ada konsekuensinya. Ada akibatnya karena salah menggunakan kehendak bebas memilih melawan. Contohnya Israel yang dibiarkan dikalahkan oleh musuh. Sudah diperingatkan, jangan kamu mencuri, jangan kamu melawan, nanti pasti kalah. Benar, perangnya kalah. Dihajar sama musuh. Ya. Firaun yang dibiarkan keras hati, terus menolak sampai 10 tulah. Bayangkan, 1 tulah nggak mau, 2 tulah, akhirnya sampai 10. Setelah dibiarkan, setelah 10 tulah, tiba waktu Tuhan, Israel keluar. Dan masih ada waktunya. Ya, jadi saudara, kalau saudara pada posisi diperingatkan, udah hati-hati saudara. Jangan sampai saudara dibiarkan oleh Tuhan. Ini sangat-sangat berbahaya. Nah, bandingan ada 4 cara Allah jawab doa. Biasanya, saudara, saya tanya, biasanya orang mengerti Allah menjawab doa itu ada berapa macam? Hah? 3 kan biasanya kan? Ya, kalau cocok dengan keinginan hati Tuhan, ya, cocok dengan kebenaran Tuhan, doamu dijawab yes oleh Tuhan. Tapi kalau permintaanmu tidak cocok dengan kebenaran Tuhan, Allah say no. Jadi yes pertama, 2 no. Kalau yang ketiga apa? Belum cocok dengan waktu Tuhan, Tuhan bilang apa? Wait, tunggu, belum waktunya, kamu masih belum umur, kau udah minta mobil, ya kan? Sama seperti orang bapak. Masa umur 13 minta mobil, itu bapaknya bilang tunggulah nak, nanti kamu 18 nak, ya kan? Jadi yes, no, wait. Sebenarnya ada yang keempat, itu apa? Oke, but, titik. Waktu kamu sengaja melawan firman Tuhan, saya tanya, Tuhan menghargai free will kamu? Kamu sengaja dengan kehendak bebasmu melawan. Tuhan bilang, jangan menikah dengan orang yang belum percaya. Terang gak bisa bergabung dengan gelap. Ini perintah Tuhan kan? Jangan menikah dengan orang kafir. Saya tanya, kalau orang Kristen nekat mau kawin dengan orang kafir, Tuhan melarang gak? Tuhan matiin gak itu calon pengantinnya? Enggak. Tuhan respect free will yang dia ciptakan. Tuhan respect gambar dan rupa Allah yang dia ciptakan dan Tuhan yang tebus untuk orang Kristen itu. You mau top Kristen tetap mau kawin sama orang non-Kristen sama kafir. Tuhan mengatakan oke, but konsekuensi tanggung sendiri. Ini loh. Ini yang disebut dibiarkan oleh Allah. Kamu nekat mau melawan dia, Tuhan bilang oke, lu tanggung sendiri konsekuensinya. Kamu melihat gak betapa lapang dadanya hati Allah, betul gak? Menghargai gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh dia. Tapi bahaya saudara, ya, ini sangat berbahaya kalau sudah dibiarkan oleh Allah. Sebab klimaksnya apa? Yang terakhir ayat 7, nomor 7, dinamika Allah dihukum oleh Allah. Nah ini berat. Kalau sudah dibiarkan kemudian menerima konsekuensi hukuman Allah, kalau Allah sudah patok palunya,
Wah, ini berat. Yesaya 39 ayat 21 dan 22, 2 Tesalonika 2 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari ini dan seterusnya. Yesaya 39 ayat 21 dan 22. 2 Tesalonika 2 ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini klimaksnya, saudara. Jadi saudara jangan sembarangan mengatakan, wah, Allah perjanjian lama itu Allah yang kejam ya. Masa orang dibunuh, satu bangsa dihabisin. Saudara harus mengerti dinamikanya dulu. Ya. Allah mencintai semua bangsa. Orang kafir dicintai nggak, saya tanya, dalam perjanjian lama? Satu bangsa kafir yang akan diselamatkan Tuhan. Tuhan kirim khusus Yunus untuk menyelamatkan satu bangsa. Itu kafir. Jadi bukan hanya orang Israel yang Tuhan cintai, non-Israel pun Tuhan cintai. Tapi kalau orang sudah mengeraskan hatinya, ya, melawan Tuhan, sudah diperingatkan masih lawan, kemudian dibiarkan masih gak sadar, maka terakhir hukuman harus dijatuhkan. Makanya kita melihat seolah-olah Tuhan itu kejam. Sebenarnya bukan. Dia Allah yang maha baik, maha sempurna, maha benar. Dia cinta, tapi juga ada keadilannya. Ya, jadi setelah dibiarkan oleh Allah untuk waktu tertentu, maka sesuai dengan sifat Allah yang maha adil, dia akan melaksanakan penghukumannya terhadap mereka yang tidak mempercaya, mereka yang menolak dia, mereka yang sengaja berbuat jahat. Ya, penghakiman yang terakhir nanti akan dilaksanakan terhadap siapa? Iblis dan semua antek-anteknya, sepertiga jumlah malaikat yang jatuh, dan semua orang yang mengikuti jalannya si iblis. Ya, jadi ada penghakiman terakhir. Tapi sebelum penghakiman terakhir pun di bumi bisa ada penghakimannya. Kalau Tuhan mau melaksanakan. Kalau sudah dibiarkan, diingatkan, saudara masih tidak mau dengar, ada hukumannya. Bukan dia kejam, tapi dia maha adil. Contohnya Firaun dan pasukannya habis. Tenggelam. Israel ditawan Babel. Ya, Israel ditawan Babel 70 tahun. Masa Tuhan sejahat itu merencanakan dan menentukan? No, itu karena Israel sudah diperingatkan ulang-ulang, maka harus dijatuhkan hukuman. Hamas dan Israel sampai hari ini. Bukan Allah nggak mau turun tangan, belum waktunya. Mereka masih dikasih kesempatan untuk bertobat, diperingatkan, dibiarkan, kemudian dihukum bila perlu. Tapi kalau belum mati, nafas masih ada di bumi ini, saudara masih diberi kesempatan, mengerti? Jadi kesabaran Tuhan itu sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir. Nah, aplikasinya apa buat kita? Mari kita baca. Ketika saudara mengalami persoalan dalam hidup ini, apa reaksi saudara? Jangan cepat-cepat menuduh Tuhan tidak baik. Jangan cepat-cepat menuduh Tuhan tidak sayang, tidak cinta. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan seolah-olah sudah ditentukan dari sononya. No, bukan takdir, saudara. Bukan blueprint, bukan. Bukan mekanisme, bukan dia dinamis. Ketika ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya, apa reaksi saudara? Jangan sok pintar. Jangan menghakimi Allah, jangan menghakimi Alkitab, firman Tuhan. Tapi bersabar, rendah hati seperti seorang murid. Katakan, Tuhan, Engkau terlalu besar untuk saya mengerti. Firman-Mu terlalu besar untuk saya mengerti. Tunduk, bersimpuh dan menyembah Dia dan memuliakan Dia walau saudara tidak mengerti. Apakah saudara makin mengenal Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ketika ada persoalan, penderitaan dan lain-lain? Atau saudara makin jauh dari Tuhan? Dari 7 jenis dinamika Allah ini, apa karya Allah di dalam diri saudara saat ini? Saudara pada posisi apa? Sedang diperingatkankah? Ya? Sedang mengalami cobaan yang diizinkan Allah kah?
Sedang dibiarkan Allahkah? Cepat-cepat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tunduk, percaya, beriman. Terakhir, ketika cobaan atau ujian datang menimpa, Tuhan tidak mencobai ya, yang mencobai iblis. Tapi Tuhan bisa mengubah itu kemudian jadi ujian. Seperti Ayub, cobaan iblis diubah jadi ujian, memurnikan imannya seperti emas. Jadi ketika cobaan atau ujian datang, apakah saudara tetap setia beribadah kepada Tuhan? Atau melarikan diri dari hadapan Tuhan? Belajarlah bersyukur untuk karya Allah yang dinamis, yang selalu maha baik, maha kuasa, maha kasih. Seperti kata Roma 8:28, Allah turut bekerja dengan kasihnya, dengan kuasanya, dengan kebenarannya, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Tetap mengasihi Tuhan walau kamu tidak mengerti. Tetap mengasihi Tuhan walaupun ada kekesalan dalam hati, ada kepahitan, ada penderitaan, ada hal-hal yang kamu belum mengerti. Tetap mengasihi Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan nanti akan melihat dan mengalami kebaikan dari Tuhan. Amin.